namanya resiko reputasi. Saya juga punya resiko reputasi ya. Anda di sini punya resiko reputasi. Jangan coba-coba sekali-sekali melanggar yang namanya nilai-nilai etika karena itu akan mendowngrade reputasi Anda. Nah, itulah akan menjadi resiko terbesar dari reputasi Anda. Sudah ada kan contohnya kan? Bagaimana seseorang tidak menghargai nilai-nilai etika, dan ketika nilai-nilai etika itu sudah mulai tidak dihargai, maka yang akan mendekat kepada Anda itu adalah resiko reputasi. Oke. Lalu lingkungan ya. Oke. Lingkungan perusahaan. Lalu objektif. Objektif setting, di mana di sini adalah tujuan yang harus dimiliki oleh manajemen ketika mengidentifikasi di mana sih capaian saya. Apakah hanya capaiannya di lower, ataukah medium, ataukah highest achievement. Nah, itu kan Anda juga kan. Nah, setelah ini saya lulus, kira-kira capaian saya setelah saya lulus apakah lower, apakah middle, ataukah highest achievement, ataukah capaian tertinggi. Capaian tertinggi itu bukan berarti Anda bisa masuk tanpa usaha ya. Misalnya masuk gara-gara ordal. Nah, itu perlu Anda pikirkan. Nanti akan terjawab dengan sendirinya apakah Anda bisa mencapai dari risiko yang Anda miliki, apakah Anda akan mencapai dari 3 level yang saya sebutkan tadi. Lalu sebentar maaf ya. Mohon maaf, saya lanjutkan lagi ya. Lalu event identification, di mana di sini event di sini bukan maksudnya event seperti event konser musik segala macam, itu bukan ya. Event di sini adalah di mana kejadian itu bisa mempengaruhi yang namanya tujuan dari perusahaan. Jadi ini perlu diidentifikasi. Misal contoh, ini pemilu ya, mau dekat pemilu. Nah, ini adalah event. Event di sini apakah akan mempengaruhi apakah akan mempengaruhi yang namanya perusahaan? Apakah akan mempengaruhi perusahaan atau tidak, seperti itu? Ya. Nah, menurut kalian apakah event pemilih ini akan mempengaruhi perusahaan atau tidak? Nah, itu tergantung dari yang namanya pemilihan umum ini sendiri. Jadi kan dia punya rancangan strategik ya. Lanjutkan sekali lagi. Oke, next. Jadi di sini juga ada risk assessment. Nah, risk assessment ini akan masuk dalam yang namanya risk management proses, di mana resiko itu dianalisis, lalu dihitung yang namanya peluang dan dampaknya, lalu ditentukan yang namanya pengelolaan risiko tersebut. Jadi filosofi dari risiko itu selalu ada,
tetapi resiko itu dapat diminimalisasi. Nah, tinggal bagaimana cara kita meminimalisasi dengan cara menganalisis yang namanya resiko atau yang disebut juga dengan risk management process. Lalu ada risk response. Nah, risk response ini adalah apakah perusahaan itu akan melihat atau manajemen itu melihat bagaimana cara kita menangkap yang namanya resiko itu. Kan kalau kita pertama kali lihat orang itu ada yang langsung langsung menolak, resisten orangnya, ada yang kadang masih oke lah orang ini seperti itu. Nah sama seperti resiko pada saat orang resiko baru datang, ada yang namanya reluctant terhadap resiko tersebut karena dia merasa alergi. Lalu ada yang namanya menerima resiko tersebut lalu mengelola resiko tersebut sehingga resiko tersebut dapat diminimalisasi. Apakah tolak atau diterima, apakah direduksi ataukah ditransfer. Jadi resiko itu bisa ditransfer dalam artian bukan berarti terus misalnya Gali nggak tahu Gali ini orang cowok apa cewek ya, karena saya nggak lihat. Misalnya saya saja, saya cantik terus mau ditransfer ke Venita kan nggak mungkin. Nah itu bukan yang namanya risk response. Saya nggak lihat apakah Venita ketawa-ketawa atau enggak. Lihat saya ngomong seperti itu. Ya. Baik, saya lanjutkan. Ada juga risk control. Nah, risk control ini adalah di mana kebijakan dan prosedur ditetapkan lalu diimplementasikan sehingga yang namanya respon atau risk respon itu dapat dilaksanakan secara efektif. Saya lanjut. Lalu yang selanjutnya adalah, ini nggak kelihatan terus terang, adalah information and communication. Ya, yang namanya kita saja dalam hidup itu selalu berkomunikasi antar satu dengan yang lain. Sama yang namanya informasi di dalam resiko itu akan beririsan satu dengan yang lain. Misalnya resiko reputasi. Resiko reputasi ini diakibatkan oleh apa? Resiko reputasi ini misalkan diakibatkan oleh suatu momen tertentu sehingga menggerus yang namanya resiko reputasi. Nggak usah jauh-jauh pada saat debat. Debat itu sebetulnya adalah momen ya. Nah, tapi momen mereka berdiri di sana para calon itu merupakan resiko. Nah, bagaimana cara mereka mengkomunikasikan? Oleh karena itulah ada yang namanya tanya jawab. Oke? Lalu yang terakhir itu monitoring. Of course ya, semua itu akan dimonitoring. Kalau kita berbicara debat kemarin, siapa yang memonitoring? Memonitoring adalah penonton. Melalui apa? Banyak kan ada yang melalui media media sosial, ada juga yang monitoring melewati cek fakta segala macam. Ya. Nah, jangan saja kalian bilang netizen tak pernah salah. Netizen bisa saja salah. Jadi bukan berarti netizen tidak pernah salah. Baik, saya lanjut. Nah, ini ada 3-4 level, salah maaf, 4 level, sebenarnya 3 ya. Sebetulnya 3. Yang dilihat itu adalah enterprise level, di mana di enterprise level ini ada divisi, ada subsidiary, ada unit process. Ini mungkin saya yang mau cepat-cepat tadi, saya mohon maaf. Jadi enterprise level itu ada 3, divisi, subsidiary, lalu business processnya. Baik, lanjut. Nah, ini ada yang namanya, ini tadi sudah saya jelaskan. Ini adalah key of elements dari IRM itu sendiri. Ada risiko strategi, risiko ownership, lalu identifikasi dari risiko. Nah, ada risk ranking, ada risk treatment, silakan Anda baca. Lalu di sini kita mulai ke area mana saja yang akan dinilai atau akan dimonitoring atau akan dibuat yang namanya risk management prosesnya. Jadi ada beberapa hal yang resiko yang tidak terjadi secara terisolasi, namun resiko ini disebut dengan resiko secara berkelompok atau dikategorikan dalam domain resiko. Nah, ini biasanya resiko-resiko yang terjadi di operasional,
keuangan, human capital, strategic, legal dengan teknologi. Sebetulnya ini adalah bagian dari perusahaan itu sendiri atau organisasi itu sendiri. Baik. Nah ini ya, silakan Anda baca. Oke, nggak usah lah, saya satu-satu saja. Resiko operasional. Nah, resiko operasional ini sebetulnya timbul karena bisnis utama dari organisasi tersebut. Misal, tadi ya, misalkan Universitas Sriwijaya, bisnis utamanya sebetulnya sih apa sih? Bisnis utamanya adalah pendidikan. Tetapi apakah pendidikan itu hanya di bidang yang namanya pengajaran saja? Kan tidak. Ya, pendidikan di sini melibatkan berbagai hal, itulah yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Jadi yang namanya pendidikan di sini, yang kalian harus lakukan itu sebetulnya bukan cuman yang namanya belajar saja. Itu bahannya salah satu dari Tridharma perguruan tinggi. Nah, apa saja itu kalian harus research. Makanya ada beberapa yang namanya universitas atau vokasi masih menerapkan yang namanya penelitian. Penelitian ini bisa dalam bentuk skripsi, bisa dalam bentuk laporan akhir. Lalu pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat apa saja yang bisa kalian lakukan? Sebetulnya kalau kalian dulu ada yang namanya KKN. Oke lah, sekarang KKN tidak ada lagi sebagai mata kuliah pilihan. Sekarang sudah banyak yang namanya pengabdian masyarakat dalam bentuk yang namanya magang. Nah, itu ya. Jadi yang namanya core bisnis dari perguruan tinggi itu sebetulnya bukan cuma pendidikan saja, mahasiswa masuk lalu mahasiswa lulus, tidak. Core perguruan tinggi itu adalah 3 ya yang sering disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Ada pengajaran atau pendidikan, ada penelitian, tinggi inilah yang akan timbul yang namanya operasional, karena sekarang semuanya sudah digerakkan oleh yang namanya AI atau artificial intelligence. Itu menurut saya, tapi mungkin menurut orang lain belum. Ya, baik, saya lanjut. Ada resiko keuangan. Nah ya, Anda tahu sendiri ini biasanya berhubungan dengan keuangan perusahaan atau organisasi, mulai dari masalah kontrak, modal, yang pasti yang jelas itu adalah modal. Kalau UMKM kan kita bicara lalu modal yang di human resources. Nah, human resources ini ada yang namanya ini biasanya berkaitan dengan yang namanya pertumbuhan organisasi. Apakah kita sudah ada di puncak atau maturity? Apakah kita ini sudah decline? Ataukah itu kita ini perusahaan yang masih growth? Yang bagus yang mana sih? Yang bagus adalah perusahaan yang selalu growth. Ya, tidak ada perusahaan yang maturity itu menjadi perusahaan yang paling bagus, walaupun harga sahamnya mahal semahal-mahalnya harga saham. Saya contohkan salah satunya yaitu adalah Unilever. Unilever itu sudah mentok harga sahamnya tidak mau turun di atas 10.000. Ya. Tapi dia tidak selalu mengembangkan produk-produknya. Kenapa? Karena kalau dia tidak mengembangkan produknya, walaupun harga sahamnya sangat-sangat mahal sekali, berbeda dengan pesaingnya. Contohnya nggak usah jauh-jauh ya, misalnya jangan Indofood lah. Apa ya? Orang tua ya. Orang tua ada perusahaan yang ada makanannya, ada ada perlengkapan sehari-harinya, atau Soklin mungkin. Ya, Soklin mungkin. Nah, ini mereka masih berusaha growth terus.
sebetulnya perusahaan yang cantik itu adalah perusahaan yang growth selalu. Sama seperti manusia. Manusia yang selalu ingin belajar itu akan menjadi manusia yang tampan, ganteng, dan smart. Tapi kalau perusahaan manusia yang saya sudah pintar, saya sudah paling cantik sedunia raya, itu sebetulnya sama seperti perusahaan yang sudah mati. Suatu saat dia akan decline. Decline-nya akan jahat sekali. Sakit sekali. Itu saja ya. Baik, saya lanjutkan. Ada hukum dan peraturan, ada resiko teknologi. Nah, ini bukan di terakhir sekali, tetapi di nomor 2. Karena sekarang teknologi itu menjadi sudah pendamping hidup ya. Dalam artian bukan pendamping hidup hal yang aneh-aneh ya. Maksud saya kita selalu berkaitan dengan yang namanya risiko teknologi. Baik, saya lanjut. Ini sudah ya tadi ya. Nah, ini ya. Ini silakan baca sendiri bagaimana hubungan antara saat ini. Jadi ya tadi sekarang masuk ke manajemen risiko. Manajemen risiko itu sendiri proses manajemen risiko, proses manajemen risiko, di mana proses manajemen risiko itu adalah mengidentifikasikan, mengevaluasi dan mengukur lalu mengolahnya. Nah, ini step by step-nya tadi. Nah, ini silakan Anda baca sendiri ya. Bagaimana pengukuran risiko mulai dari mengidentifikasi risiko, lalu risiko dianalisis, lalu dikontrol dalam artian bagaimana penerimaannya, tadi sudah saya sebut pembiayaannya itu sendiri. Oke ya, identifikasi risiko sebetulnya dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi organisasi. Jadi ada beberapa teknik di sini yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi risiko. Misalnya mengukur, menelusuri sumber risiko. Sumbernya itu di mana? Bunta, bau. Saya kok jelek banget. Baunya itu asalnya dari mana? Ya, misalnya contoh, mengapa kompor gas meledak? Nah, apakah tidak bisa diidentifikasi sebelumnya bahwa kompor gas ini mungkin ada kebocoran? Apakah cara yang namanya pengisian kompor gas, tabung gasnya ini tidak betul? Nah, itu perlu diidentifikasi. Itu yang namanya identifikasi risiko. Cari sumber masalah. Misalkan Cika berantem sama saya. Maaf ya Cika, karena Cika yang terlihat mukanya. Misalnya Cika berantem sama saya. Ya, oke. Terus kan kita kan pasti berdebat ya Cika ya. Cika bilang, oh Ibu Isni tuh begini. Oke, saya bilang juga, oh Cika tuh nggak mau ngalah, Cika tuh begini. Kalau kita terus berdebat, memang debat itu bukanlah untuk mencari solusi ya. Debat bukanlah sama sekali untuk memberikan solusi. Itu konsep debat. Debat itu debat itu adalah bagaimana cara kita mengekspresikan pandangan masing-masing. Nah, setelah kita berdebat, itu yang akan menilai itu adalah audiensnya, orang lain, bukan kita berdua yang berdebat. Ya. Apakah Cika yang bisa dikatakan mendekati kebenaran, ataukah Isni Andriana yang bisa dikatakan mendekati kebenaran? Nah, tetapi kalau kita berkomunikasi, nah beda lagi ya. Berdebat dan berkomunikasi ya, debat itu adalah salah satu cara berkomunikasi juga. Tapi kalau kita berdiskusi dan berkomunikasi, lalu setelah mengungkapkan yang namanya perspektif masing-masing, nah baru kita akan mencari solusi. Solusi tidak bisa didapatkan dari berdebat. Debat itu Anda mengungkapkan fakta. Cika mengungkapkan fakta, kan Ibu Isni duluan yang mulai. Kenapa Ibu Isni mulai duluan?
Karena Ibu Isni yang naik darah duluan. Oh enggak, Cika duluan dong yang mulai. Kenapa? Cika yang nunjuk-nunjuk saya duluan. Nah itu kan itu data. Ya, jadi itulah konsep berdebat. Jadi beda antara komunikasi dan memberikan informasi sambil mencari solusi dengan berdebat. Nah itu saya mau membuka pikiran kenapa yang namanya di debat itu tidak ada yang namanya solusi. Ya, itulah cara kita berkomunikasi. Kalau kita mau berdebat, saya sering berdebat dengan anak saya, tetapi tidak akan ada solusi. Solusinya setelah kepala kita dingin, duduk bareng, kita komunikasikan, baru kita cari solusi sama-sama. Oke, lalu evaluasi dan pengukuran resiko. Nah, ini yang namanya evaluasi adalah, nah tujuan dari evaluasi akan memahami yang namanya karakteristik resiko itu sendiri. Ya, baik saya lanjutkan saja. Nah, ini ya pengelolaan resiko, Anda bisa baca. Nah, ya. Jadi ini sebetulnya hari terakhir saya mengajar, mungkin akan dilanjutkan dengan dosen yang lain setelah ini, dan ini adalah case study saya yang kedua setelah case study yang pertama. Nah, itu tulisannya salah-salah lagi. Ya. Jadi silakan Anda buat case study Anda. Banyak sekali kejadian yang bisa merugikan kita jika Anda seorang pengusaha. Jadi anggap saja Anda itu seorang pengusaha. Pengusahanya di mana? Pengusaha di tempat di mana negara yang Anda pilih kemarin. Misalnya di Turki, Anda anggap saja Anda itu pengusaha di Turki seperti itu. Nah, identifikasi kejadian atau sumber risiko tersebut ada apa? Misalnya di Turki. Risikonya apa? Risiko Turki adalah di mana risikonya misalkan inflasinya yang tinggi, yang mencapai di atas 7%. Nah, bagaimana caranya membuat yang namanya kira-kira dampaknya untuk perusahaan Anda apa? Silakan. Misalnya di Indonesia ini resikonya adalah pemilihan umum. Silakan Anda pilih di mana, di negara mana yang Anda pilih kemarin, lalu Anda identifikasi yang namanya sumber resikonya. Yang selanjutnya adalah jelaskan situasi di mana Anda memutuskan menahan resiko, bandingkan pilihan Anda dari mentransfer. Jadi apakah Anda akan menahan resiko tersebut hanya dengan bentuknya menahan dengan saya tidak mau berinvestasi dulu lah, perusahaan ini cukup makan saja cukup selesai, ya. Tapi kondisinya dari kondisi perusahaan di negara di mana yang Anda pilih. Atau Anda bisa mentransfer, oke saya transfer sajalah, saya kemarin investasinya misalnya memilih Amerika investasinya banyak di negara Indonesia, ternyata di negara Indonesia ini sedang mau pemilu, tidak aman untuk yang namanya investasi, saya mau pindah ke Vietnam sajalah, di mana biaya-biayanya lebih murah. Misal di mana misal ini contohnya yang namanya mentransfer resiko. Jadi boleh Anda buat situasi terserah. Anda silakan pilih sendiri, Anda kreasikan sendiri, tapi Anda harus menganalisisnya sesuai dengan soal yang saya berikan di sini. Baik, ada pertanyaan sebelum saya ambil gambar. Saya tutup ya, ini nanti saya posting di Google Classroom-nya ya. Oke. Ada pertanyaan? Sebentar. Ini apa lagi? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya ambil gambar ya. Tolong ini ya, sebentar saja. Bentar. Baik. Oke. Saya tidak tahu Anda ada di slide berapa di sini. Ada berapa slide ini? Oh, ada 3.
Udah 3 saja ya. Baik ya, tolong jangan sampai setengah kepala. Ini masih banyak setengah kepala. Saya tidak bicara dengan kepala, saya bicara dengan muka orangnya. Saya aja kan sampai segini. Saya setengah badan malah. Ya. Oke, Yumi agak diangkat dikit Yumi. Makanya biar saya bisa cek satu-satu. Baik ya. Slide pertama ya. 1, 2, 3. Bentar ya. Saya pindahkan dulu. Wait. Slide pertama. Ini mana lagi? Kenapa nggak mau pindah ini? Oh ya Allah, kalau lagi mau cepet nih seperti ini rupanya. Ya. Baik, slide kedua. Oke. Ini Muhammad, mana Muhammad ya? Muhammad Degi Ramadan ya? Dianya kemana? Ya udahlah. 1, 2, 3. Saya cuma minta sebentar saja. Sudah ini sudah. Nggak usah lama-lama. Kalian juga bosen kan dengar saya ngomong. Tapi memang resiko saya kok. Resiko saya, nah, astagfirullahaladzim. Oh iya, sudah ada. Ya, di sini nggak banyak yang buka ini ya. Oh, ternyata MA saya mukanya gali. Ya udahlah. Gali. Oh ya, safety. Das ini macet ya? Oh, yang saya macet. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.